teman-teman, selamat malam Pak Dede. Perkenalkan kami dari kelompok 3 sebagai kelompok pembahas yang beranggotakan saya sendiri, Chandra, kemudian ada rekan saya, Saudara Vian, kemudian ada rekan saya juga, Saudara Rifai. Di sini kami ingin membahas tentang studi kasus Indonesian First Devastating Ecological, Economic, and Human Impact. Langsung saja ke studi kasus. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang telah menjadi salah satu emerging market. Indonesia mengikuti langkah-langkah negara BRIC yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam area sebesar 5% sejak tahun 2000. Penduduk Indonesia sangat banyak dengan kurang lebih 250 juta penduduk sebagai populasi terbanyak keempat di dunia. Kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya sangat bergantung pada komoditas ekspor. Hal ini didasarkan dengan kondisi industri yang berkembang di Indonesia, tetapi terdapat keraguan tentang keberlangsungan industri yang memproduksi komoditas kayu, seperti timber, kemudian pulpwood, kemudian palm oil. Nah, banyak terjadi penebangan, pemanfaatan lahan, dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya. Kemudian masuk ke masalah yang timbul. Jadi permasalahan mulai muncul ketika banyak yang diperlukan pembukaan lahan di Indonesia, di mana beberapa tempat dilakukan pembakaran hutan untuk mendapatkan pembukaan lahan dengan cepat. Jika melihat faktanya di tahun 2019, sekitar 80% dari lahan yang terbakar langsung digunakan oleh usaha untuk beberapa pihak. Kemudian akar dari masalah ini, masalah yang ditemukan dari kasus ini adalah yang pertama kebakaran hutan dan kabut asap. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menciptakan lebih banyak karbon dioksida daripada kebakaran yang terjadi di Amazon. Berdasarkan laporan Copernicus Atmosphere Monitoring Service atau CIMS, kebakaran hutan yang menutupi sebagian wilayah Asia Tenggara dengan awan tebal abu dan asap. Pergerakan telah melepaskan 709 juta ton karbon dioksida hingga 15 November. Ini hampir sama dengan emisi tahunan Kanada. CIMS menyebut kebakaran hutan di Indonesia beberapa waktu lalu lebih besar 22% dari kebakaran di Amazon. Diperkirakan 579 megaton karbon dioksida dikeluarkan dari pembakaran hutan Amazon. Kebakaran di Indonesia dipicu oleh petani yang membakar lahan, membakar sebidang hutan yang tersebar di lebih dari 4.000 km. Daerah yang paling parah terkena dampaknya berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Luas lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857.000 hektar. Yang teridentifikasi dari Januari hingga September tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya terjadi di lahan gambut, tetapi juga lahan mineral. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa luas lahan gambut terbakar mencapai 227.000 hektar. Karhutla di lahan gambut paling besar berada di Kalimantan Tengah dengan luasan 76.000 hektar. Sedangkan di lahan mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur seluas 119.000 hektar. Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 hektar. Data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektar. Dengan rincian lahan mineral sebesar 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar. Selanjutnya polusi. Pada tahun 2019 sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia terjadi pencemaran udara. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2019 rincian kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 di 6 provinsi, yaitu Sumatera Selatan tidak sehat sebesar 136, kemudian Jambi tidak sehat sebesar 102, kemudian Kalteng tidak sehat sebesar 101, kemudian Kalsel tidak sehat sebesar 60,
Kemudian Riau sedang yaitu 27, kemudian hanya Kalimantan Barat kualitas udara menunjukkan tingkat yang baik yaitu sebesar 5 meskipun terdapat titik yang panas. Kemudian data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengidentifikasi kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat. Selanjutnya, bisnis ilegal dan pelanggaran perusahaan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional yang berbasis di Jakarta mengatakan analisis citra satelit dari 10 bulan pertama tahun ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di lahan-lahan yang sebelumnya telah digunduli. Penilaian satelit memperkirakan bahwa ada 1,60 juta hektar lahan dan hutan terbakar antara 1 Januari dan 31 Oktober 2019 di 7 provinsi di Indonesia. Ini termasuk 670.000 hektar atau sekitar 41% di lahan gambut. Kemudian temuan ini mengungkapkan bahwa skala kebakaran tahun 2019 termasuk besar. Sepadan dengan bencana kebakaran pada tahun 2015, ketika itu 2,1 juta hektar di provinsi yang sama telah terbakar. Kemudian sebesar 76% kebakaran terjadi di lahan terlantar. Tanah itu sebelumnya adalah lahan hutan, tetapi siklus pembakaran yang berulang telah mengubahnya menjadi semak belukar terdegradasi yang tidak produktif. Kata para ilmuwan CIFOR yang dipimpin oleh David Gaiveau dalam sebuah pernyataan, laporan CIFOR ini menyebutkan bahwa hanya 3% kebakaran terjadi di lahan pertanian kelapa sawit. Sedangkan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan juga hanya 3% dari total keseluruhan area. Dalam perkembangan lain, setidaknya 8 perusahaan perkebunan sawit sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi pada tahun 2019. 4 dari sejumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan tahun ini adalah perusahaan asing milik Malaysia dan Singapura. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan keempat perusahaan asing itu beroperasi di Kalimantan. Sementara dalam 3 tahun sebelumnya, dari tahun 2015 sampai tahun 2018, pemerintah telah menyatakan telah menyeret 9 perusahaan. Tetapi ganti rugi yang diperoleh hanya 1% dari tuntutan pemerintah. Kondisi yang disebut organisasi lingkungan Greenpeace disebabkan sikap pemerintah yang telah lembek. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridosani, menyebut dari total ganti rugi yang wajib dibayarkan 9 perusahaan pembakar lahan tersebut yang sebesar 3,15 triliun, pemerintah baru menerima sekitar 78 miliar. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Fian, silakan. Baik, terima kasih Mas Chandra. Saya lanjutkan dari pantauan KLHK. Sampai tahun 2019 ini sudah ada 64 perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri yang diduga ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Beberapa di antaranya mengalami kebakaran berulang sejak tahun 2015 yang mencontohkan kasus PT Riki Kurniawan Kertapersada di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015. Nah, itu luasan lahan yang terbakar yaitu sekitar 591 hektar. Lalu digugat perdata dan sudah inkrah putusan di Mahkamah Agung dengan ganti rugi sekitar 192 miliar. Pada tahun 2019 itu terbakar lagi. Nah, dilihat dari kerugian ekonomi masyarakat bahwa Bank Dunia melaporkan total kerugian ekonomi dan kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019 ini mencapai 5,2 miliar US dollar atau sekitar 72,9 triliun rupiah. Nah, nilai tersebut setara dengan 0,5% dari produk domestik bruto Indonesia. Nah, ini dikutip dari Reuters. Estimasi tersebut berdasarkan kajian pada 8 provinsi yang berdampak kebakaran pada Juni hingga Oktober 2019.
Nah, Bank Dunia memperkirakan kerusakan langsung terhadap aset mencapai 150 juta US dollar. Nah, sedangkan kerugian dari kegiatan ekonomi mencapai 5 miliar US dollar. Nah, kemudian dampaknya bagi kesehatan adalah lebih dari 900.000 orang terserang sakit pernafasan, yaitu 12 bandara nasional berhenti beroperasi dan ratusan sekolah ditutup. Dan ini bukan hanya di Indonesia, melainkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, seperti itu. Nah, selain itu, asap kebakaran ini memicu konflik diplomatik antara Kuala Lumpur dan Jakarta. Nah, akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 diprediksi menurun masing-masing 0,09 dan 0,05 poin persentase. Nah, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% pada tahun 2019 dan 5,1% untuk 2020. Kesimpulan terkait dengan studi kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terus berlanjut, kami lebih setuju dengan solusi kedua, yaitu dengan menciptakan peraturan di mana perusahaan wajib mempertimbangkan sustainability atau keberlanjutan menjadi salah satu strategi wajib bagi perusahaan. Seperti halnya perusahaan internasional di mana dalam visi dan misi mereka selalu dibahas mengenai bagaimana mereka bisa mencapai visi dan misi mereka dengan tetap tidak meninggalkan aspek sustainability sebagai strategi yang harus diperhatikan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan turut bertanggung jawab terhadap alam dan kondisi sosial di sekitar lingkungan bisnis mereka. Secara prinsip, di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menerapkan konsep sustainability ini, namun tidak semuanya. Sehingga hal ini harus disosialisasikan atau ditambahkan dalam regulasi pemerintah Indonesia agar mereka, maksudnya perusahaan-perusahaan ini, dapat mencapai keseimbangan antara bisnis dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan alam sekitar. Dengan demikian, tidak hanya alam, namun sosial pekerja dan masyarakat pun akan terjamin ke depannya, termasuk keberlangsungan sumber daya bagi anak cucu bangsa ini nantinya. Yaitu perusahaan yang melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan demi industrinya dengan melakukan pemanfaatan lahan gambut tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan merupakan pihak yang bertanggung jawab. Di samping faktor eksternal yang mungkin tidak bisa dikontrol secara maksimal seperti adanya pola musim El Nino yang biasanya muncul di era tropis seperti Indonesia, akan tetapi pemerintah sebagai otoritas yang harus menjaga keberlangsungan hutan dan juga sebagai otoritas industri dan masyarakat sekitar hutan adalah yang paling bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena meskipun peraturan dan perundangan terkait dengan pelestarian hutan dan juga terkait pencegahan kebakaran hutan sudah ada, kan tetapi implementasi dan penegakan hukum yang masih lemah terhadap kasus-kasus kebakaran hutan. Nah, sehingga kejadian kebakaran hutan yang disengaja oleh masyarakat ataupun industri masih terus berlangsung. Nah, secara normatif sebenarnya pemerintah sudah mempunyai aturan yang jelas tentang larangan pembakaran hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P32
tahun 2016 ini tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa solusi alternatif untuk mengurangi deforestasi, antara lain yang pertama ini adalah lahan yang terdegradasi. Nah, salah satu isu yang paling mendesak di Indonesia adalah pembukaan hutan primer dan lahan gambut untuk mengembangkan pertanian. Nah, analisis yang dilakukan oleh WRI atau World Resources Institute ini menemukan bahwa terdapat peluang yang begitu besar untuk memindahkan pengembangan agrobisnis ke lahan-lahan yang telah terdegradasi, yang telah terbuka, dan memiliki keanekaragaman hayati serta cadangan karbon yang rendah. Nah, konsep ini telah mendapatkan perhatian, namun pertanyaan tetap muncul mengenai bagaimana mendefinisikan lahan yang terdegradasi. Demikian pula tantangan dan peluang dalam mengembangkan lahan tersebut. Nah, WRI dan mitra kerjanya telah bekerja untuk mengidentifikasi lahan yang terdegradasi yang cocok untuk produksi kelapa sawit. Nah, menggunakan kriteria biofisika, ekonomi, sosial, dan hukum, mereka telah mengembangkan metodologi riset di Pulau Kalimantan. Hasil yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa secara potensial terdapat 14 juta hektar lahan terdegradasi di Kalimantan yang cocok digunakan untuk mengembangkan kelapa sawit. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk memenuhi syarat produksi komoditas, juga untuk mengatasi deforestasi. Kemudian yang kedua ini adalah pengawasan hutan. Bahwa produsen komoditas yang memiliki komitmen untuk mengatasi deforestasi ini dapat turut memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru dalam pengawasan hutan dan teknologi satelit. Teknologi tersebut dapat meningkatkan transparansi di dalam rantai pasokan perusahaan. Nah, program seperti Forest Cover Analyzer, kemudian Is on the Forest, kemudian dan Global Forest Watch 2.0 yang akan segera diluncurkan, ini memungkinkan setiap orang dengan koneksi internet untuk melihat di mana dan kapan perubahan tutupan hutan terjadi di suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang nomor 3, yaitu sertifikasi hukum dan sukarela. Nah, usaha penting lainnya dalam mencapai tingkat deforestasi 0% adalah memanfaatkan secara efektif berbagai mekanisme sertifikasi dan persyaratan hukum yang mewajibkan praktek-praktek yang berkelanjutan. Nah, standar-standar tersebut meliputi kriteria dan prinsip-prinsip yang disusun secara seksama yang menjadi pedoman dalam mengolah dan memproduksi komoditas dan dituangkan ke dalam seperangkat best practice. Nah, seperti melarang pembakaran dan deforestasi di hutan primer dan lahan gambut. Nah, sebagai imbalan dari mematuhi persyaratan tersebut, sebuah produk dapat ditandai sebagai produk yang berkelanjutan atau sustainable. Nah, perusahaan menggunakan skema-skema sertifikasi tersebut untuk memastikan bahwa sebuah produk dibuat dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Dalam hal apa kepemimpinan politik Indonesia mengecewakan dalam hal tujuan lingkungan dan sosial? Menurut kelompok kami, bahwa beberapa kali pergantian presiden sepertinya fokus pengembangan negara lebih condong terhadap bagaimana mengembangkan pertumbuhan ekonomi, sehingga fokus untuk tujuan lingkungan dan sosial sedikit terkesampingkan. Sebagai contoh, bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, pemerintah menyatakan telah menyeret 9 perusahaan. Tetapi ganti rugi yang diperoleh hanya 1% dari tuntutan. Kondisi yang disebut organisasi lingkungan Greenpeace disebabkan sikap pemerintah yang terlalu lembek.
karena memang fokus pemerintah lebih kepada ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan tersebut telah menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi melalui industri mereka. Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sebesar 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar dengan 120.000 titik api sejak Juni hingga Oktober tahun 2015. Provinsi yang dinyatakan darurat asap antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dengan lahan terbakar mencapai 23 dan 16% dari keseluruhan area BNPB yang melaporkan 120.000 titik api berhasil dipadamkan lewat berbagai upaya seperti waterbooming, kemudian hujan buatan, dan pemadaman darat. Nah, upaya ini ditambah terjadi hujan besar pada Oktober 2015 yang berhasil menurunkan jumlah titik api secara drastis. World Bank mencatat kerugian dari karhutla mengakibatkan 28 juta jiwa terdampak, 19 orang meninggal, dan hampir 500.000 orang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Asap yang dihasilkan dari karhutla turut dirasakan hingga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pasca kebakaran hutan, pemerintah kemudian membentuk Badan Restorasi Gambut untuk merestorasi 2 juta lahan gambut yang dilaporkan sangat mudah terbakar. Tidak hanya itu, pemerintah juga melaporkan upaya pemindahan perkebunan yang berada di atas gambut ke area non-gambut. Kemudian pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan kali ini terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Akibat asap yang dihasilkan, Presiden Joko Widodo menyatakan status siaga darurat di ke-6 provinsi tersebut. Secara keseluruhan, BNPB mencatat area terbakar mencapai 328.724 hektar dengan 2.719 titik panas pada periode Januari hingga Agustus tahun 2019. Berdasarkan data dari BNPB, hingga Agustus ini dampak kebakaran terluas terjadi di Riau yang mencapai hingga 49.266 hektar, menyusul Kalimantan Tengah yang mencapai 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, kemudian Sumatera Selatan 11.426 hektar, dan Jambi seluas 11.022 hektar. Nah, angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan musim kemarau yang belum berakhir dan hujan yang masih belum turun. Terkait dengan pertanyaan bagaimana model pembangunan keberlanjutan Indonesia. Model pembangunan berkelanjutan di Indonesia tampaknya masih diragukan bagaimana kebijakan dan implementasinya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan komoditi hutan maupun sumber daya alam lain untuk produk usahanya, masih banyak yang kurang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam yang mereka ambil. Seperti contoh industri plywood, pengelolaan rotan, dan lain-lain yang hanya mengambil komoditi dari hutan tapi tidak melakukan perencanaan untuk implementasi keberlanjutan sumber daya alam yang diambil, seperti penanaman kembali rotan maupun pohon-pohon yang mereka ambil. Perusahaan cenderung hanya mengambil manfaatnya saja tanpa melakukan program regenerasi terhadap sumber daya yang sudah diambil dari hutan. Begitu pula dengan industri tambang. Perusahaan-perusahaan ini seperti contoh tambang batu bara maupun tambang lain yang melakukan eksploitasi secara massal dengan meninggalkan lubang-lubang besar di area tambang atau biasa disebut pit, yang tentunya akan merusak ekosistem lingkungan. Penegakan hukum terhadap perusak hutan dengan cara membakar hutan untuk pembukaan lahan, terutama untuk industrialisasi, juga tampaknya masih tumpul ke industri, terutama yang berskala besar, seperti industri-industri perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Terbukti dalam hal penegakan hukum ini terhadap kasus-kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan dari tahun 2015 sampai 2019,
pemerintah menyatakan telah menyeret 9 perusahaan. Akan tetapi, ganti rugi yang diperoleh itu hanya sebesar 1% dari tuntutan yang diajukan. Kondisi yang disebut oleh organisasi lingkungan seperti Greenpeace ini disebabkan karena kondisi pemerintah yang terlalu lembek. Karena memang fokus pemerintah sepertinya lebih pada ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan tersebut telah menyumbang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui industri mereka. Peraturan tentang keberlanjutan atau sustainability tampaknya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah supaya sumber daya alam yang cukup melimpah di Indonesia bisa dimanfaatkan secara bijak dan bisa terus memberikan manfaat dan bisa ikut dirasakan oleh anak cucu bangsa ini sampai beberapa dekade selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.